Bapak Ibu nanti bisa ngukur ya, bisa ngukur diri sendiri. Saya ini masuk kemana ya? Stagnan, naik jabatan, naik pangkat golongan, atau juga hanya sekedar pengakuan angka kredit. Bapak Ibu bisa naik jabatan jika, nah ini, kalau lektor ke lektor kepala, bagi yang S2 wajib punya jurnal internasional. Kalau masih S2. Kalau doktor cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, banyak orang yang salah paham tentang jurnal internasional itu. Dikira semua jurnal yang berbahasa Inggris dianggap jurnal internasional, padahal tidak. Jurnal internasional yang diakui hanyalah jurnal yang terindeks di Scopus atau di WOS. Walaupun belum punya impact factor, belum punya Shimago Journal Rank atau SJR. Jadi itu hanya itu yang diakui. Pak, saya sudah nulis di jurnal internasional bereputasi, tapi discontinue. Boleh tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus jurnal posisinya masih bertengger di Scopus atau Web of Science. Itu yang S2 Bapak Ibu ya. Tuh. Kalau S3 yang doktor dari lektor ke lektor kepala cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Plus ditambah PAK-nya juga tercukupi. Yaitu khususnya penelitian biasanya itu yang dipersulit. Kalau Dikjar itu kan lebih-lebih biasanya kan. Lebih-lebih. Kalau dari angka kredit 200 ke 400 membutuhkan 200 angka kredit. Dan 40% diantaranya adalah penelitian. Berarti butuh angka kredit penelitian 80. Tapi kalau sudah dari 300, angka kredit penelitian cukup 40. Oke, lalu bagaimana lektor kepala ke guru besar? Bapak Ibu, syarat khususnya adalah nulis di jurnal internasional bereputasi. Ada istilahnya reputasi. Apa reputasi itu? Punya SCR, punya impact factor. Nah, Bapak Ibu, dulu ada seliweran ya, orang ngomong-ngomong gini, wah enak kita ini di Kemenak pasti nanti akan mudah jadi profesor. Salah Bapak Ibu. Ternyata ketentuan kita di Kementerian Agama jauh lebih berat daripada Kemendikbud. Saya tidak tahu ya, terlalu semangat kita dulu ya. Dulu juga gitu Bapak Ibu. Di Kementerian Dikbud itu tidak mewajibkan buku, tapi Kemenak itu wajib. Profesor zaman saya dulu ya punya buku gitu. Prof Ali juga gitu ya waktu itu. Kalau Pak Rektor sudah era Scopus Pak Rektor ya? Oh belum ya, masih yang lama itu ya. Termasuk buku itu ya Pak Rektor ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita itu lebih berat. Bahkan ada seliweran ya. Orang yang tidak lolos di Kemenak mau pindah ke Kemendikbud. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Karena apa? Nah ini untuk lektor ke guru besar wajib satu jurnal internasional bereputasi. Kalau Q-nya Q4, SJR-nya 0,15. Kalau Q-nya 3, lebih 0,1. Sementara Dikbud tidak nyebut Q, yang penting lebih dari 0,1. Berarti apa? Kita lebih berat dibanding dengan Dikbud, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita itu lektor kepala, ijazahnya kurang dari 3 tahun, boleh ke profesor, ke guru besar boleh, tapi wajib 2 Scopus. Tapi kalau ijazahnya lebih dari 3 tahun, cukup 1 Scopus. Nah, oke. Asumsinya Bapak Ibu, kenapa sih kok pakai nunggu 3 tahun? Kalau orang naik ke guru besar sebelum 3 tahun, berarti karya-karyanya itu karya-karya ketika dia masih kuliah di S3. Berarti kualitas S2 kira-kira gitulah. Maka 3 tahun itu dimungkinkan orang untuk bisa nulis dengan kualitas doktor, kira-kira gitu. Angka kredit penelitian nanti dilihat aja ya. Kalau dari 400, kita harus penelitiannya wajib 202. Pak, kenapa kok di sini hanya penelitian saja yang diungkap ya, yang lain tidak? Bapak Ibu, yang lain itu cukup di perguruan tinggi masing-masing. Kalau Dikjar, pendidikan dan pengajaran, pengabdian dan penunjang. Kalau rektornya atau koordinator kompetensi sudah ACC sudah beres. Di sana nggak pernah diotak-atik gitu ya, Prof Zaki ya. Justru yang diotak-atik, yang dirapatkan sampai, saya itu pernah sama beliau ya, sama tim yang lain tuh. 1 orang tuh ada 1 jam berdebat gitu ya.
ini bidangnya kuliahnya di sini, disertasinya judulnya ini, kok nulisnya seperti ini, bidangnya ini, terus ini kalau ke sini kayak ini nggak diakui semua, tapi kalau ini syaratnya nggak diakui, ribet kadang-kadang gitu. Karena Bapak Ibu jangan kira kita itu hanya menghukumi, sama sekali tidak Bapak Ibu, kita juga memberikan solusi. Rektor ya, kalau ada dosen tuh ya yang bagus, kita lihat track recordnya di Google Scholar-nya bagus, ini bagus, dan ada orang yang mengatakan beliau ini orangnya pintar, gini tuh. Itu kita cari solusinya. Bagaimana yang bersangkutan itu bisa jadi profesor. Jadi kita tidak semata-mata Bapak Ibu itu menghukum kita kira-kira gitu, tidak. Ada proses edukasi di situ. Nah, Bapak Ibu, kesempatan dari lektor ke guru besar itu hanya kali ini. Tinggal berapa 1,5 bulan ini. Setelah itu sudah tidak ada lagi loncat jabatan. Wajib 4 Scopus. Nah, di Kemenak 2 diantaranya SGR-nya harus 1. Sementara di Kemendikbud 0,25. Berat kita itu. Berat itu. Bapak Ibu, kalau kita dalam proses jabatan ini, kalau kita bisa, oke, itu lebih baik. Tapi tolong, berkasnya harus perfect banget. Karena apa? Tidak ada perbaikan nanti itu. 15 Mei di lock, nggak ada perbaikan. Kalau nggak ini langsung diturunkan gitu aja. Biasanya kan masih ada waktu kan, karena waktunya memang. Makanya, ya. Nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kan perhitungan angka kredit itu kan dari PAK terakhir sampai tanggal 31 Desember 2022. Itu Prof. Ali ya. Bagaimana misalnya guru besar, saya tidak tahu Pak Kurjum ini, apakah Scopusnya itu terbit tahun sebelum 2023 atau setelah 2023? Ya, seandainya 2023 bagaimana? Seandainya ya, apakah bisa dijadikan syarat Bapak Ibu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tidak membahas mengenai syarat khusus. Jadi kesepakatannya adalah nulis kalau sampai sebelum 15 Mei masih diakui. Masih diakui. Ya, prinsipnya sesuatu yang tidak diatur al-asu fil asya al-ibahah. Nah, kira-kira gitulah. Tapi pertanyaannya kan yang diatur gini, apakah angka kreditnya diakui apa tidak? Nah, itu yang masih perdebatan. Angka kreditnya saja. Karena itu sudah diatur angka kredit. Dihitung sampai tanggal 31 Desember 2022. Selebihnya akan diikutkan perhitungan menurut aturan baru. Sedangkan ini terbit tahun 2023. Kenapa Pak Marek satu berdiri? Kok ketepuk tangan itu? Seneng banget itu. Ya kira-kira gitu. Ini tapi insya Allah kemarin bisik-bisik ya udahlah, karena ini tidak diatur ya sudahlah, bisik-bisik diakui saja itu supaya tidak merugikan dosen itu. Ya mumpung ini bulan Ramadan, silakan doanya agak kuat sedikit biar nanti nilai-nilai itu agak ringan semua. Bapak Ibu, kalau ternyata jabatan nggak bisa, maka kita naik pangkat golongan. Naik pangkat golongan ya. Nah ini Bapak Ibu, banyak orang ya karena nggak punya persyaratan. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh loh nggak naik-naik. Gara-gara tidak punya syarat khusus itu. Coba kita lihat ya. Yang menjadi patokan adalah angka kredit penelitian. Yang lain tinggal menyesuaikan. Misalnya, kalau saya contohnya ya, saya contohnya lektor 200 ke lektor 300, atau dari 3C ke 3D, maka butuh angka kredit 35%, 35 angka kredit. Kalau lektor kepala 400 ke 550, butuh angka kredit keseluruhan adalah 150. Angka kredit penelitian 40% yaitu 60 angka kredit. Cuman Bapak Ibu, kalau menyediakan 60 gitu, jangan 60 persis. Ya, asumsinya nanti akan ada pengurangan. Berapa pengurangannya? Antara 15 sampai ya kurang lebih 15 sampai 10% pengurangan. Itu kalau semua karyanya sesuai dengan bidang.
Kalau tidak sesuai dengan bidang, nol Bapak Ibu. Nol gitu. Misalnya gini, saking semangatnya ya, 5 orang ini membimbing KKN, lalu melihat potensi untuk penelitian. Judulnya gini, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan gitu kan. Nanti kalau jadi jurnal, yang mendapat pengakuan angka kredit hanya mereka yang ekonomi. Yang dari tarbiyah, dari usuluddin apalagi ya, nggak dapat apa-apa. Tapi misalnya gini ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui teologi Islam gitu kan. Nah, misalnya gitu kan. Ternyata orang itu tidak mau berkembang karena apa? Punya teologi Jabariyah. Oh, sogi kak sogi ya, kersane pengiran gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, ini ada intervensi bahwa wa'an laisa lil insani illa masa'a. Memang semua itu sudah ada di sana, tapi kan harus diambil gitu. Semua itu rezeki dapat kita, tapi kan harus diambil. Nah, cara ngambilnya itulah namanya usaha. Maka manusia itu punya ikhtiar, punya pilihan untuk, nah misalnya gitu kan. Nah itu baru kemudian bisa masuk angka kredit. Ya, walaupun ekonomi, tapi dalam konteks teologi Islam. Nah kadang-kadang gitu tuh ngikut-ngikut saja, percuma saja kadang-kadang. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Terus dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini sudah biasa, nggak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah paten. Oke. Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah pengakuan angka kredit. Yang jelas naik jabatan nggak bisa, naik pangkat golongan juga nggak bisa. Ya maunya satu-satunya adalah pengakuan angka kredit. Pengakuan angka kredit Bapak Ibu tidak dibatasi. Misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya, semuanya. Ya, tapi nanti nggak usah sebutkan gini ya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Fajar atau Pak Mus ya, mengenai nggak perlu ya mengajar mata kuliah ini 2 SKS, nggak perlu gitu. Cukup semester ganjil misalnya ya, tahun 2018 ngajar berapa SKS gitu. Nanti bukti fisiknya cukup diparap oleh siapa? Kajur, udah selesai. Nanti kajur itu kemudian akan dibawa ke tingkat rektorat. Rektorat dimasukkan dalam apa namanya? Rekap itu akan dikirim ke Pendis. Jadi Pak Rektor nanti akan menyiapkan, Bapak Ibu semua ya, akan menyiapkan 2 form. Ada yang bidang umum, ada yang bidang agama. Atau bidang agama non-agama gitu ya, kalau istilah non-agama gitu. Yang agama itu nanti akan diberikan ke Pendis, akan disahkan oleh Dirjen Pendis. Tapi yang bidang umum akan disahkan oleh Dirjen Dikti, Kemendikbud. Karena itu beda Bapak Ibu, beda jalur itu. Walaupun perhitungannya sama. Jadi semuanya boleh ditulis untuk pengakuan angka kredit ini Bapak Ibu. Nah makanya ini, misalnya ya, saya lektor dari 200 ke 300, butuhnya kan 100. Sementara 100 itu angka kredit penelitian kan 35. Ternyata apa? Angka kredit saya kurang dari 35 itu. Ya mau tidak mau saya hanya ikut pengakuan. Atau saya ya rektor mau ke rektor kepala berapa itu, tapi nggak punya syarat khusus. Ini nggak bisa. Tetap harus melalui mekanisme pengakuan gitu kan. Ini saya dengar-dengar Prof. Ali, dengar-dengar ya. Seberapapun yang ditulis di sini nanti itu hanya diakui 1 tingkat. Tapi ya nggak apa-apa Pak Ibu, nggak usah dianu dulu ya. Itu saya dengar saja itu. Tapi nanti dimasukkan semua aja, daripada rugikan toh nggak ada apa namanya ruginya. Jadi habis ini nanti Bapak Ibu, setelah itu Mas Fajar akan ngasih filenya dan langsung diberikan ke dosen-dosen dan dosen langsung kerja. Kasih deadline waktu 3 hari, misalnya gitu. Sebab kalau tidak begitu, nanti masuknya ke rektorat sini lama sekali nanti. Itu kan nanti kan prosesnya dikajur kemudian ke mana itu rektorat atau ke pertais gitu kan. Itu kan butuh waktu proses yang cukup panjang itu. Nah Bapak Ibu, tadi timeline-nya sudah disampaikan Bapak Ibu. Untuk naik jabatan, naik golongan pangkat dan pengakuan di Kemendikbud yang bidang umum itu tanggal 15 Mei. Semuanya tanggal 15 Mei. Tetapi untuk yang bidang agama, naik jabatan dan naik golongan terakhir 15 Mei. Submitnya ke
PAK, laman PAK Kemenak, tapi untuk pengakuan mundur 1 minggu, yaitu tanggal 22 Mei tahun 2023. Ini timelinenya ya Bapak Ibu, karena mesti ada 2 bidang itu. Saya tidak tahu kalau di swasta, kalau sekolah tinggi mungkin bisa juga ya, ada dosen umum kan ada juga kan. Sedikit Bapak Ibu saya kasih gambaran ya, mungkin yang di swasta itu banyak yang tidak paham. Kalau ijazah terakhirnya itu, yang dilihat ijazah terakhir Bapak Ibu. Jangan dilihat bidang yang dia ngajar, jangan dilihat dia ngajar di mana. Itu nggak pernah dipertanyakan. Dia sertifikasi apa, itu nggak pernah dipertanyakan. Yang jadi patokan adalah ijazah terakhir. Apakah doktornya atau ijazah S2-nya. Kalau sudah punya ijazah doktornya, nggak perlu lagi dibicarakan ijazah S2 dan S1-nya. Yang penting ijazah terakhir. Nah, kalau ijazah terakhirnya itu misalnya dari UIN Surabaya, pasti dia bidang agama. Dengan disertasi apapun ya, kira-kira itu sudah pasti bidang agama. Nah, bagaimana misalnya di UNER misalnya, ambil sosiologi di UNER misalnya, tetapi kok tentang sosiologi kiai gitu kan, terkait dengan kiai gitu, masyarakat di daerah pesantren gitu ya misalnya gitu, boleh enggak kita klaim sebagai bidang agama? Diperbolehkan. Tapi Bapak Ibu harus yakin betul bahwa tesis atau disertasinya itu betul-betul terkait dengan bidang keagamaan. Itu nanti boleh. Tetapi kalau di UNER sosiologi dan disertasinya itu sama sekali tidak terkait dengan keagamaan, itu menjadi bidang umum, bukan lagi bidang agama. Nanti harus dipisah di situ. Sehingga nanti ada 2 form apa namanya, rekap itu jadi 2. Bapak Ibu, kemudian ini biasa kalau naik jabatan, naik golongan pangkat yang ya PAK ptk.kemenak.go.id itu yang bidang agama. Kalau bidang apa namanya umum itu PAK Kemendikbud.go.id. Sementara kalau pengakuan angka kredit mekanismenya baru seperti yang sudah dijelaskan ya di dalam peraturan itu ya, dalam peraturan. Nanti Mas Fajar akan menjelaskan ini, Bapak Ibu, tentang mekanisme yang ini. Dan nanti juga masuk di situ ada roomnya nanti. Misalnya di Kemendikbud juga ada roomnya khusus untuk mengupload pengakuan angka kredit. Nah Bapak Ibu, ini jabatan, golongan pangkat dan kebutuhan angka kreditnya. Ini sudah lumrah, nggak perlu saya sampaikan lagi ya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana proses penilaian. Nanti Prof Burhan mohon untuk menambah, Prof. Kalau saya ada yang lupa, Prof, mohon ditambah. Ini nggak usah difoto Bapak Ibu, nanti filenya akan dibagi itu ya. Oke, mendingan foto sama saya saja. Oke Bapak Ibu ya, prinsip umum penilaian bidang penelitian. Link dapat diakses. Jadi kalau linknya sudah tidak dapat diakses, Bapak Ibu nggak bisa. Pertanyaannya, bagaimana misalnya, ini agak beda Bu, Bapak Ibu, dengan pengajaran. Pengajaran kan sudah ada SK kan, dan sudah dilakukan. Yang penting Kaprodi sudah oke. Beda dengan ini Bapak Ibu, ini ada proses penilaian. Nah, karena ini ada penilaian, maka harus ada linknya. Pak, saya nulis 10 tahun yang lalu, ketika itu masih print out, belum online, bagaimana itu? Nah, ini saya tidak tahu ya. Memang yang bagus ya, di-scan. Setelah di-scan, dimasukkan Google Drive ya. Syukur-syukur di repository, apalagi kalau di Dikbud itu dikasih, ada portal-portalnya kan banyak, ada Garuda, ada Sinta, ada apa gitu. Tapi untuk kita bolehlah dimasukkan di Google Drive yang nanti ketika dinilai oleh penilai, linknya diklik langsung masuk. Pastikan tidak ada password, tidak ada apa, sehingga apa langsung bisa. Begitu ngeklik minta password dan penilai tidak akan minta lagi. Maka apa? Untuk karya ilmiah itu 0 nilainya. Karena apa? Tidak bisa diakses. Kemudian artikel sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang penugasan. Tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Jangan dikira semuanya itu nanti akan dinilai oleh. Tapi Bapak Ibu sebagai dosen nanti diajukan semua aja. Persoalan nanti diakui apa tidak itu urusan kedua. Ya, mudah-mudahan penilaiannya nanti berkah Ramadan itu akan lebih
Kemudian artikel di jurnal tidak sama dengan buku, di cloning Bapak Ibu, itu nggak boleh. Cloning ya, misalnya nulis di jurnal, nulis juga di buku, itu namanya duplikasi. Salah satu saja, percuma. Bahkan itu pelanggaran etika akademik penulisan gitu. Tahun terbit artikel setelah PAK terakhir, bukan SK Bapak Ibu ya, bukan SK 4A 4B, bukan itu, tetapi PAK terakhir sampai tanggal 31 Desember 2022. Gimana Pak kalau terbit Januari 2023 tidak perlu dimasukkan di sini? Kenapa? Karena itu nanti akan dimasukkan oleh perhitungan dengan pola baru. Jadi jangan masuk ini. Oke, lakukan pengecekan artikel pada jurnal langsung untuk menguji validitasnya. Bapak Ibu, kadang-kadang banyak ya sekarang itu jurnal yang predator, hijack. Saking kepenginnya jadi profesor sehingga apa? Dimunculkan di lain gitu. Jadi biasanya kalau tim penilai itu tidak semata-mata URL-nya dari pengusul itu diklik, dilihat. Biasanya hanya dilihat, setelah dilihat, di-copy judulnya, lalu apa? Masuk ke jurnalnya asli. Volume berapa? Misalnya ya, tulis di jurnal. Kalau jurnal kasusnya jurnal JIS, belum pernah ada kasus. Tapi kalau IJIM, itu sudah pernah ada kasus. Tiba-tiba ada orang mengcloning gitu kan, webnya itu, semuanya bisa diklik, dan ditambah satu artikel, di mana artikel itu artikel tambahan. Wah itu pernah ramai itu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi pengusul, apakah penulis pertama, kedua, itu juga penting Bapak Ibu. Kalau penulis pertama dapat 60%, penulis kedua 40%. Kalau bertiga, maka dibagi ya sisanya dari 60% itu. Atau penulis koresponden atau tidak. Ada perbedaan. Kalau penulis pertama koresponden 60. Tapi kalau penulis kedua yang koresponden 50%, 50%. Kemudian perhatikan status jurnal dan terindeks di mana. Nanti saya kasih contoh ya. Wah, jurnal ini kan terindeks di Sinta 2. Iya, sekarang terindeks di Sinta 2. Tapi ketika Bapak Ibu nulis ketika itu terindeks di mana? Jangan-jangan belum terindeks. Atau jangan-jangan kayak contohnya gini Bapak Ibu, langsung aja ini ya. Nah ini di tempat saya nih ya, jurnal JP3I. Ini sudah masuk Scopus. Baru masuk. Tapi ini di sini ya. Tahun 2018 Sinta 3, 19 Sinta 3, 20 baru Sinta 2. Nah, kalau misalnya saya nulis itu 2019, tidak boleh mengklaim itu Sinta 2. Yang bisa saya klaim adalah Sinta 3. Kalau Sinta 2, angka kredit maksimal 25, Sinta 3, 20. Kalau sekarang sudah masuk Scopus jurnal ini, berarti jurnal ini sekarang sudah jurnal internasional. Ini Pak Dekan, mantan Dekan Psikologi. Se-Indonesia Psikologi itu yang punya Scopus hanya 2. Semarang sama UIN Jakarta. Nah itu UI, UNER, UGM lewat itu. Nah itu kan. Kita niru JIS lah, kira-kira gitu. Nah ini sekarang, tapi Bapak Ibu nulisnya ketika itu tahun 2021 bukan masuk. Karena apa? Baru terbit, baru dimasukkan di Scopus itu. Jadi tahunnya itu juga menentukan berapa angka kreditnya berdasarkan status daripada jurnal tersebut, Bapak Ibu. Dikit lagi, pembagian terindeks, oke. Pemberian nilai maksimal angka kredit disesuaikan dengan kondisi yang ada, Bapak Ibu. Masa ya, ada satu jurnal itu ditulis 2 orang, 2 orang aja, 2 orang dengan 10 orang. Ya, kalau 2 orang saya berani, misalnya 20 ya, 20. Sinta 20 itu Sinta 3 atau Sinta 4, 2 orang, maka orang pertama dapat 60%, berarti dapat 12 ya. Saya berani ya ngasih 11 pun boleh ya. Tetapi misalnya Sinta 3 atau Sinta 4 ditulis 10 orang ya, memang orang pertama dapat 60% kan, 12 kan. Kalau saya kasih 12, saya kasih 11, 10, itu nggak adil. Berapa itu? Kasih 8 atau kasih berapa gitu. Karena apa? Ini terus dikeroyokan bersama itu kan. Kira-kira seperti itu. Itu juga jadi pertimbangan
maksimal tidaknya penilaian angka kredit, Bapak Ibu. Buku monograf dinilai referensi. Monograf itu nilainya 20, referensi nilai 40. Monograf itu hanya satu pendekatan, satu bidang. Tapi kalau referensi itu multi pendekatan atau multi tema, seperti itu. Kemudian buku teks harus digunakan untuk kredit penelitian ilmu pendidikan Islam, pengantar ilmu pendidikan Islam. Isinya apa? Pengertian, ruang lingkup. Itu nggak bisa Bapak Ibu diklaim sebagai angka kredit penelitian. Kalau masuk angka kredit penelitian bisa, tapi di Dikjar, pendidikan dan pengajaran. Oke, 1 tahun tidak boleh lebih dari 1 buku. Makanya silakan menulis buku, tapi diatur tahun jangan sampai lebih dari 1. Karena itu menyalahi batas kepatutan. Terlalu maksimal menilai angka kredit karya ilmiah. URL tidak bisa dibuka, URL nge-link pada karya ilmiah orang lain. Bisa jadi loh, karena ini overload gitu ya. Bahkan lagi pakai jalan tol, tolong gitu ya. Tolong pada bagian kepegawaian gitu. Kadang-kadang sudah dibikinkan link bagus gitu. Nggih, monggo Pak Rektor. Ya, misalnya itu bagus. Ternyata dia lupa ya. Kadang-kadang linknya orang lain sampai ke guru besar loh, masih ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi diklik itu justru pada orang lain. Karena apa? Ketika itu lupa mengerjakan berkas 2 orang dalam 1 waktu, terus tertukar gitu jadinya kan. Pastikan nanti nggak ada kesalahan. Karena apa? Tidak ada waktu lagi untuk perbaikan. Lalu repositori bermasalah. Nah ini kadang-kadang itu repositori itu karena overload, begitu diklik kosong itu. Prof Burhan itu kalau sudah repositori itu, bayangkan ya nilai itu, ya sudah tanggal tua, malam Jumat gitu ya, atau bunganya malam Jumat. Buka repositori bolak-balik di link nggak masuk, udah 0, kasih 0 gitu aja. Kasih catatan repositori atau link tidak dapat diakses gitu. URL tidak melihat tahun coverage-nya dari saya. Oke. Nah, secara umum Bapak Ibu, ini angka kredit maksimal. Ini berdasarkan angka kredit yang 5 itu apa saja? Presentasi internasional tanpa prosidin, poster nasional itu ya, sampai pada 60 itu. Tapi kalau Bapak Ibu berdasarkan bagian-bagiannya lebih ini berdasarkan angka kredit, ini berdasarkan jenis publikasi. Misalnya jurnal nasional, itu ada 5 klasifikasi. Jurnal nasional itu 10 maksimal. Jurnal nasional yang terindeks di DOAJ 15, di Sinta 5 atau Sinta 6 15, Sinta 3 4 20, dan Sinta 1 2 25. Ingat tahunnya kapan. Dilihat nanti di Sinta kapan terindeks tahun berapa gitu. Terus kapan ini terbit supaya kita bisa menentukan ini gimana prosesnya. Kalau Bapak Ibu nulis misalnya ya 6 tahun yang lalu, ketika itu belum terindeks di Sinta, lalu sekarang sudah terindeks di Sinta, terus nilainya berapa? Ya nilainya ketika Bapak Ibu nulis kemarin, jangan sekarangnya. Oke. Kalau jurnal internasional Bapak Ibu itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama, jurnal internasional sebetulnya ya terusannya gini, jurnal internasional bereputasi yang discontinue dari Scopus atau WOS, nilainya 20. Atau jurnal internasional yang terindeks selain Scopus WOS, misalnya di DOAJ, Copernicus, ProQuest, EBSCO 20. Jurnal internasional terindeks Scopus WOS tetapi belum memiliki impact factor, itu 30. Kemudian jurnal terindeks jurnal internasional bereputasi